teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Ya, kita akan lanjut aja untuk berbintang Capricorn ya, untuk melihat apa sih kebahagiaan Maret 2021, atau kebahagiaan apa sih yang mengunjungi kamu di Maret 2021, dan kunci-kunci untuk mencapai kebahagiaan ya. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kalau di background saya ada suara ribut ya, baik suara mobil, motor ya, suara burung dan lain-lain, karena saya baru pindah rumah ya. Saya usahakan suara saya besar agar kedengaran suara saya ya, dan semoga nggak terlalu mengganggu. Oke, yang pertama aja langsung untuk yang Capricorn ya, ada gambaran The Hermit ya. Oke, The Hermit teman-teman, di sini kamu diminta untuk penemuan jati diri ya, meditasi dan pencerahan diri sendiri teman-teman. Untuk mencapai kebahagiaan di Maret, kamu diminta untuk bermeditasi. Di sini itu maksudnya merenung ya. Apa sih yang membuat kamu nggak bahagia gitu? Apa sih yang membuat kamu nggak bisa maju, atau apa yang membuat kamu galau gitu? Kamu harus bisa move on ya, kamu tinggalkan dan mencerahkan diri kamu sendiri lah. Pokoknya intinya kamu diminta untuk lebih merenung, karena teman-teman, yang mengetahuinya itu diri kita sendiri. Apa yang membuat kita nggak bahagia pasti kita yang tahu kan. Aku nggak bahagia karena banyak ini misalnya, aku nggak bahagia karena ini, yang tahu kamu gitu. Jadi agar bisa lebih bahagia, kamu harus ada pencerahan untuk diri sendiri ya. Mau kayak mana ke depannya, atau mau kayak mana dilakukan, apa sih masalah itu, bisa nggak cari jalan keluarnya gitu ya. Harus ada meditasi juga, dibawa juga balik ke agama atau ke rohani ya, banyak berdoa ya, banyak minta petunjuk gitu. Nah, itulah kurang lebih. Berikutnya ya, ada gambaran Ten of Wands, 10 tongkat. Saya angkat dulu sebentar. Ini ya, Ten of Wands ya. Ten of Wands di sini teman-teman adalah gambaran beban berat ya, perjuangan di bawah tekanan. Teman-teman, mungkin kamu tuh lagi mengalami beban berat, mungkin lagi di bawah tekanan. Tetapi teman-teman ya, kamu ini kalau kamu pikirkan terus, kalau kamu jadikan beban, ya kamu nggak akan bahagia. Kalau kamu jadikan ya ini suatu masalah gitu ya, kamu nggak bisa menemukan kebahagiaan di sini. Jadi maksudnya di sini, kamu walaupun ada beban berat, ada perjuangan, ada di bawah tekanan, kamu harus bisa, maksudnya ya, di enjoyin aja gitu, di enjoykan aja gitu. Sulit Mas Do ya, pasti sulit gitu. Tapi teman-teman, justru gini teman-teman, kita tanpa kita sadari, nanti itu dari beban berat dan perjuangan ini, itulah nanti telah keluar hasilnya gitu, atau kita telah menuai hasilnya, kita akan bahagia. Akhirnya tahu loh. Contoh lah gini, saya dulu tuh kepengen banget punya komputer gaming ya. Waktu SMA saya nggak ada action teman-teman. Dari kelas 1 hanya berandai-andai, berhayal. Tak tahunya, karena saya mikir mau nabung pasti lama deh, berapa tahun nih. Nggak tahunya tamat sekolah. Alangkah menyesalnya saya kalau saya nabung dari kelas 1 SMA, mungkin udah kebeli. Akhirnya pas saya kuliah, saya cobalah. Saya sisihkan. Pas mau tamat 4 tahun waktu itu, kebeli loh komputer gaming. Jadi teman-teman, mungkin berat perjuangan gitu ya, tapi kalau kita jalani aja, kita nggak tanpa sadari, akan terrealisasi juga atau akan terlaksana juga. Jadi dengan tergantung kamu, kalau kamu jalani dengan ya, maksudnya dengan beban yang berat, atau kamu pikir-pikirkan terus, ya nggak akan menyenangkan gitu ya, akan buat kamu makin sedih atau apa gitu ya. Jadi untuk bahagia ya kamu jalani aja gitu, jalani dengan enjoy, dengan bawa apa gitu ya, lebih semangat gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya ada gambaran judgment di sini ya. Nih, judgment teman-teman adalah gambaran imbalan, atau ini nih lebih ke tabur tuai ya. Apa yang kamu tanamkan itu yang akan kamu dapat. Sama nih, kamu lagi sibuk menabung misalnya, kamu mati-matian kamu tabung nih, tapi nanti hasilnya itu setimpal dengan yang kamu lakukan, karena kamu lakukannya untuk diri kamu kan. Kamu menabung, nanti setelah kamu menikmati, memetik hasilnya, pasti baru kerasa, untunglah aku menabung. Kalau enggak gimana nih, nah gitu. Itu judgment tuh. Kalau kamu memang melakukan yang baik-baik, akan balik baik ke kamu. Menabung itu kan hal yang baik teman-teman, untuk diri kamu. Mungkin kamu ada yang ingin menikah ya, menikah nggak murah teman-teman ya, itu mahal banget gitu. Maka itu mungkin dari sekarang nabung. Mungkin walaupun belum ada jodoh Mas tuh, dari sekarang nabung, pas ada jodoh kamu nggak kaget lagi gitu, udah ada persiapan, udah ada tabungan gitu ya. Ya nggak harus menikah aja, mungkin yang beli tanah, beli rumah, bisa disesuaikan aja apa itu ya. Intinya kamu tuh akan dapat yang setimpal ya, tergantung yang kamu lakukan gitu. Kalau kamu misalnya nggak ada nabung nih, berharap ada yang ngasih uang ya, berapa lah orang mau datang ngasih uang teman-teman gitu, kalau nggak kita yang kerja mencari uang gitu ya. Jangan kita berhayal kayak di sinetron, ada mendadak ada orang tua dari mana ngasih uang, tuh ya tuh hayalan liar itu teman-teman ya. Nggak mungkin lah, kalaupun ada mungkin hanya beberapa orang yang terjadi gitu. Jadi ya memang harus kamu, kalau kamu ingin sesuatu ya
kerja keras ya kerja gitu ya. Sampai ada slogan teman saya ingat, dia jual nasi goreng ya, hidup ini keras bro, nggak kerja nggak makan gitu, kayak gitulah dia menjalaninya dengan bahagia dia gitu. Betul juga kok nggak dipikir ya. Kalau dipikir betul juga gitu kan. Berikutnya aja lagi untuk Capri ada Nine of Cup ya. Di sini adalah gambaran waktunya untuk kesenangan, kebahagiaan. Nah, selain kamu sibuk bekerja, kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu melupakan kesenangan diri ya. Mungkin itu tadilah, barengilah dengan hobi, dengan kegiatan, sehingga apa? Kamu pun bahagia. Terkadang ada orang yang hanya terlalu sibuk bekerja, dia melupakan kesenangan dirinya. Dia nggak ingat lagi untuk diri sendiri. Kadang sampai lupa makan, sampai lupa tidur, lupa segalanya gitu. Ya, mana keluar the temperance akhirnya di sini kan. The temperance itu keseimbangan, harus balance. Kamu kerja, kamu ada melakukan kegiatan lain itu harus seimbang gitu ya. Kalau nggak seimbang ya sulit, hanya fokus kerja, nggak taunya kamu nggak mau mikir kesehatan saat sakit. Uangnya yang kamu tabung habis untuk berobat kamu misalnya, kan sama dengan tidak gitu kan. Maksudnya ini lah, harus ada temperance nih ya, apa namanya, harmoni atau apa, keseimbangan ya, harus balance itu tadi ya. Selain sibuk bekerja, diimbangi lah dengan kegiatan atau pokoknya kamu senang lah. Kalau kayak Mas itu kan hobinya game ya, Mas tuh kerja dari pagi sampai jam 5 sore, Mas tuh kan pegawai kantoran gitu ya. Nah, di sela kesibukan Mas tuh merekam juga, Mas tuh ya biar nggak terlalu stres atau relax, Mas tuh main game juga gitu ya. Mungkin ya selesai buat video atau gimana gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa balik gitu, harus ada hobi gitu. Kalau teman saya ada juga yang hobi berkebun ya, ada juga hobi bonsai atau apa segala macam. Jadi kan itu selain untuk sibuk bekerja tuh kamu pun ada tujuan, karena teman-teman, karena terkadang sibuk bekerja kita nggak ada hal lain, kita akan stuck, bosan gitu. Itu yang membuat kita nggak semangat jadinya. Dan juga satu lagi nih, kita harus bergaya sesuai dengan kantong kita ya. Karena teman-teman, saya banyak melihat teman-teman, apalagi di zaman sekarang, gaji misalnya hanya 7 ya, dipaksakan karena ingin dilihat orang punya mobil, nyicil lah mobil gitu ya. Ini bukan untuk kepentingan bisnis ya, tapi hanya untuk bergaya-gaya aja. Cicilan mobil bisa sampai 5 sampai 4 juta teman-teman. Sisa uang berapa lagi? Belum biaya listrik, rumah, makan gitu kan. Ya, jadi nggak ada. Jadi dia tuh hidup untuk yang membayar cicilan mobil gitu. Sehingga apa, beban yang ada teman-teman, nggak bahagia lagi. Beda cerita kalau kamu beli mobil buat untuk ke bisnis misalnya, nge-grab atau buat apa gitu kan, dijadikan untuk dapat uang lah dari situ. Lain ceritanya teman-teman. Makanya itu kita tuh kalau bahagia itu nggak harus dengar cakap orang sih gitu. Dari ke kamu sendiri yang bisa membuat bahagia. Ya, terkadang karena kepingin dilihat orang ini teman-teman, kita jadi bergaya nggak sesuai, nggak kemampuan kita gitu ya. Jadi itulah kunci juga tuh buat teman-teman Capri ya. Berikutnya aja deh, Capri ada gambaran Ace of Pentacle di sini. Adalah gambaran rezeki dan sukses. Ya, selain kamu udah sukses, kamu harus juga membagi rezeki. Jangan lupakan orang gitu, rezeki bagi-bagi gitu ya. Maksudnya lebih bersedekah lah atau berbagi sesama gitu ya, jangan melupakan orang lain ya. Ya, oke. Berikutnya ada gambaran Pack of Swords di sini. Pack of Swords ini teman-teman adalah gambaran kejujuran ya, keterus terangan. Juga diminta kamu tuh kerja yang jujur. Ini tadi ketabur tuai sih teman-teman. Kalau kita lakukan yang baik-baik saja, kejujuran pasti akan balik ke kita yang baik. Ingat aja itu. Kalau kamu udah ingat kunci itu, insya Allah aman deh. Karena ingat, apa yang kita lakukan akan balik ke diri kita. Ya, baik jahat, baik ke perbuatan baik atau jahat, itu akan balik ke diri kita sendiri. Jadi ya lakukanlah, selalu lakukan hal positif agar kita tuh dilakukan orang juga dengan hal yang positif gitu loh. Ya, terakhir aja ada gambaran The Fool di sini untuk Capri. The Fool adalah gambaran kepercayaan ya. Pemikiran yang terbuka. Kamu juga harus bisa pemikiran terbuka. Maksudnya nih zaman makin canggih teman-teman, zaman itu terus berubah. Kalau kita nggak bisa punya pemikiran terbuka, ya kadang ada apalagi orang tua dulu ya gitu, nggak mau ikut perkembangan zaman, kita akan tertinggal gitu loh. Jadi di sini harus balik ke kamu lagi, kita tuh harus juga mengikuti perkembangan zaman lah ya. Zaman apalagi zaman serba modern gitu kan, nggak kita sangka aja udah sampai kayak gini. Jadi itu harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman. Oke, itu aja untuk Capricorn ya. Saya doakan selalu yang terbaik buat kalian, selalu sehat, banyak rezeki ya, semoga terjadi hal-hal yang baik ya. Itu aja. Saya mohon maaf kalau berisik ya, dan kalau berkenan silakan subscribe ya. Salam dari Mas Do.